Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita. Saudara-saudari, kita berada dalam minggu atau pekan Advent yang pertama dalam masa persiapan kita akan perayaan dan kelahiran Tuhan dalam perayaan peringatan akan Yesus yang lahir bagi dunia, bagi kita, Yesus yang datang untuk membawa sukacita ilahi bagi manusia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 10 ayat 21 sampai 24. Mari kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Dan aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini, dalam bacaan pertama, Yesaya berbicara tentang tunas yang baru, bibit yang baru yang akan datang, yang bertumbuh. Dia berbicara tentang Allah yang akan menampakkan diri secara nyata bagi manusia di dalam diri Kristus dan Putra terkasih. Dia adalah putra yang akan membawa kebijaksanaan ilahi bagi manusia. Dia yang akan memberikan sukacita bagi manusia. Ini dalam Injil Lukas, kita mendengar suatu kisah yang menarik. Bagaimana Yesus dalam doanya, dalam doanya, ia mensyukuri berkat yang ia terima. Ia mensyukuri atas kasih Bapa yang berkenan, memberikan segala-galanya kepada anak. Dan Bapa telah menyatakan segala sesuatu kepada umat manusia. Maka Yesus berbicara di hadapan para muridnya bahwa berbahagialah para murid, kamu yang sudah melihat Putra Allah. Berbahagialah kamu yang telah mendengarkan. Dan, tetapi kamu harus ingat bahwa banyak orang yang belum melihat Yesus Putra Allah secara langsung, tetapi mereka percaya kepadanya. Kita adalah generasi-generasi yang tidak pernah melihat Allah dalam konteks bersama dengan Tuhan Yesus seperti para murid. Tetapi kita adalah generasi yang hidup setelah, setelah peristiwa-peristiwa indah yang dilakukan oleh Yesus, lalu peristiwa apostolik di mana para murid mulai mewartakan kasih Allah, lalu peristiwa-peristiwa selanjutnya yaitu setelah Pentekosta, di mana begitu banyak orang yang percaya lalu mengikuti Tuhan lalu mewartakan, dan itu diteruskan oleh gereja Allah yang kudus. Tapi bukan berarti bahwa kita yang tidak pernah mengalami kehidupan langsung bersama Tuhan Yesus, kita bukan orang-orang berbahagia. Tetapi kita justru bahwa ada kerinduan, kita adalah orang-orang yang berbahagia yang sudah menerima pengajaran Tuhan. Dalam proses itu, kita sesungguhnya mempunyai satu kerinduan bahwa ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah, kita ingin menjadi penasaran. Penasaran untuk suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang datang dalam hidup manusia. Tuhan yang memberikan kehidupan bagi manusia.
Tuhan yang memperbarui hidup manusia untuk mengalami cita sejati Allah. Dan tentu ini menjadi bagian dari hidup kita, bahwa semua orang ingin punya kerinduan, rasa penasaran yang tinggi untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka saudara-saudari, Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa siapakah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Siapakah orang-orang berbahagia? Orang-orang yang telah mendengarkan firman, orang-orang yang mewujudkan firman Tuhan dalam hidup, orang-orang yang telah menerima Tuhan di dalam hati dan membuat dirinya menjadi tempat yang layak bagi Tuhan untuk bersemayam. Dalam masa Advent ini, masa yang begitu indah bagi kita untuk membersihkan rumah hati. Ya, Tuhan Yesus tidak lagi lahir di sebuah kandang yang kotor, tetapi Dia ingin lahir dalam sebuah tempat yang indah. Dan tempat yang indah itu adalah tubuh kita. Sebab Paulus mengatakan tubuh kita menjadi bait Allah. Ya. Maka bait Allah yang indah adalah tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita, tempat Allah harus bersemayam, Allah menemukan tempat yang kotor, yang bau, yang busuk, yang tidak layak bagi Tuhan untuk tinggal. Maka saudara-saudara, dalam masa Advent ini, kita mempersiapkan diri kita dengan baik, agar Allah yang akan kita rayakan kelahirannya pada Natal yang begitu indah, akan senantiasa kita rayakan dengan penuh sukacita. Dan semoga dalam masa Advent kita, Advent akan penantian Tuhan akan datang kedua kalinya, yang kita rayakan setiap hari, yang kita peringati setiap hari dalam masa Advent kita, kita senantiasa juga terus memperbaharui diri kita, agar Tuhan tetap tinggal dalam diri kita, yang akan menuntun kita untuk berjalan pada jalan kebenaran, dan kita sampai pada tujuan kebenaran itu, yaitu dalam kesatuan dengan Allah. Saudara-saudari, selamat merayakan dan menjalani masa Advent kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.